Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Peserta taklim rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada pertemuan ketujuh dalam pembelajaran khot ar-ruk'ah. Dalam pertemuan ketujuh kali ini dan pertemuan-pertemuan setelahnya, kita akan mempelajari huruf-huruf secara tafsil, huruf-huruf secara rinci, bagaimana penulisannya dari alif sampai ya, begitu ya. Dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari huruf-huruf yang tegak dahulu. Kita akan mempelajari huruf-huruf yang tegak dahulu, sebagaimana di pelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang kaidah-kaidah dasar khot ar-ruk'ah. Di pertemuan pertama waktu itu, di pertemuan ketiga kita mempelajari al-mabadi, al-mabda, al-qawaid al-asasiyah, kaidah al-asas. Yang pertama yaitu berkaitan dengan huruf-huruf yang tegak. Huruf-huruf yang tegak. Di pertemuan ketujuh kali ini kita juga akan memulai dari atas dasar kaidah tersebut. Kita akan memulai dengan huruf-huruf yang tegak. Huruf yang tegak yang pertama yaitu al-alif. Ya. Alif. Di sini Syekh dalam kitabnya Al-Khutut Al-Arabiyah mengatakan al-alifu ibaratun an mutawazi adla'i qaim. Alif adalah suatu ibarat yang serupa dengan jajar genjang. Jajar genjang ya. Ini lebih mudah kalau kolam yang kita gunakan adalah kolam al-arid al-mashtuf. Tapi tidak mengapa kita menggunakan pulpen sebagaimana biasanya, itu juga tidak masalah. Intinya alif itu adalah huruf yang seperti jajar genjang ya. Kalau ini tegak segini berarti setelahnya juga mirip, tidak boleh satunya di sini kemudian nanti ketika buat alif dia ke bawah sini, nggak boleh. Kemudian apalagi satu kaidah yang disebutkan adalah ini garis ya, ini garis. Jadi huruf-huruf kebanyakan pada asalnya huruf-huruf ruk'ah itu berada di atas garis. Kapan dia berada di bawah garis, sebagian bawah garis sudah kita pelajari di kaidah yang ketiga. Ini garis, ibaratnya ini garis. Ketika kita membuat alif, maka alif itu tidak boleh menyentuh shutter. Tidak boleh menyentuh shutter, dia harus di atas shutter. Minimal itu satu titik ya. Daiman yujad faraq bainal alif wa baina shutter, kata mu'allif. Senantiasa terdapat kekosongan ya, antara alif dengan shutter, dengan garis. Ya, ini ada kosongan. Wa hadzal faraq yattasi'u li wada'i nuqtah bi aradil qalam allazi taktub bihi. Kekosongan ini mungkin bisa engkau letakkan satu titik di sini sesuai dengan besar kolam yang kau gunakan. Ketika besar pulpennya segini jaraknya ya, segini jaraknya, maka titiknya seperti ini. Kalau kecil berarti pulpen biasa ya, intinya ada jarak sedikit. Kemudian selanjutnya misalkan ini alif. Ini alif. Alif yang berada di akhir kata. Apa kaidahnya? Kata al-muallif, al-alifu al-muttasilatu atwal min alif al-mufradah. Al-alif al-muttasilah atwal min alif al-mufradah. Alif yang tegak, yang bersambung ya, berarti alif di akhir kata, nggak mungkin alif di tengah kata. Alif yang bersambung intinya yang di akhir kata, maka dia lebih tinggi, lebih panjang, atwal min alif al-mufradah, dari alif yang sendirian. Wa tasna zawiyatan qaimatan
ma'a ma qablaha. Ditulis dengan zawiyah qaimah. Apa itu zawiyah qaimah? Zawiyah qaimah adalah siku patah. Seperti ini ya. Ini siku patah ya. 90 derajatnya gitu ya. Enggak boleh melengkung. Tidak boleh melengkung. Jadi seperti ini ya. Ada siku patah. Zawiyah qaimah. Ini lebih panjang dia. Lebih panjang daripada ketika dia ditulis sendirian. Ini ya. Contohnya ini. Nah, ini juga di kaf ini juga ada huruf yang tegak. Setelah lengkungan tentunya. Kemudian alif juga terletak di to. Nih, to. Ini sama dengan alif. Berarti sama seperti jajar genjang ya, dia memiliki panjang yang sama begitu. Ini juga ibarah dari alif. Haza al-juz'u minal kaf mislul alif al-muttasilah tamaman. Kata mu'alif, bagian ini, kaf ini seperti alif yang bersambung secara sempurna. Nah, ini alif ya. Dengan ini itu sama, hanya saja tinggal ditambah ini kaf, jadi kaf. Contoh yang lain, ini ya, ini juga alif. Ini lam al-laban, lam. Kemudian ini alif itu Pak, dia tidak sempurna. Ini tiga per empat, sepertiga, 2/3, 2/3 alif. Ini 2/3 alif. Nah. Type, berapa panjang alif? Panjang alif itu seperti 3 titik dari pulpen kita. Kalau pulpen kita memiliki kelebaran yang besar, maka ibaratnya misalkan lebar pulpen segini begitu. Ini pulpen yang arid al-mastuf ya. Kalau pulpennya kecil, maka dia cukup 3 titik ya. Dia seperti ini ya. Dan seterusnya ya. Kata mu'alif, lam ini juga bagian dari alif ya. Lam bagian dari alif. Kata mu'alif di sini sulusal alif. Sulusal alif. Jadi 2/3 dari alif. Semisal alif dibagi 1, 2, 3 begitu, 2/3 ini menjadi lam ya. Sulusal alif. Demikian pula kaf di awal kata gitu. Maka dia 1/3 dari alif. Seperti itu. Contoh yang lain ya. Seperti ini al-azhar, Islam, alif. Ini juga alif, lam alif ketika bersambung dengan lam alif. Ini sulusa al-alif, 1/3 alif. Dan pula ini. Nah, kita perhatikan di sini ya. Ini memiliki kesejajaran. Makanya di sini mulai mengatakan kullul khutut ar-ra'siyah sawan kanat tawilatan am qasiratan takunu mutawaziyatan. Nah, alif yang bentuk alif baik itu panjang ataupun sepertiganya ataupun alifnya ya, itu memiliki kesejajaran ya. Nggak boleh ini di sini kemudian nanti ini di atas lagi, kemudian ini terlalu di bawah, nggak boleh. Dia harus sejajar, mutawazi. Nah, demikian pula antara sambungan antara ha itu harus tegak juga. Ini kata mu'alif bapak, hazal juz'u aidan ra'siyun wa huwa sulusal alif takriban. Ini juga termasuk huruf-huruf yang tegak dan dia dianggap sebagai
sepertiga dihitung perkiraan sepertiga alif. Mabruk, ini ada kaf ya. Ini satu contoh, nanti kita bisa latihan lam alif. Kalau ini apa? Nisful alif. Alif dibagi dua, kemudian ini lam alif ya. Untuk buat lam alif, ini setengahnya daripada alif, kemudian dibuat alif. Ini alif, alif. Ininya ketemu alif, nisful alif, setengahnya alif. Oh izo, so ini alif. Ini juga alif yang lebih panjang karena dia bersambung. Koromah ya. Contoh ini. Nah, kemudian ini min asfal ila a'la. Li'annahu tattasilu bi harfi qablahu wa harfin ba'dahu. Jadi ketika kita menulis ba misalkan kemudian ada di setelahnya itu ya, maka penulisan alif bukan dari atas. Ini seperti alif ya. Ini setengah alif, bukan dari atas tapi dari bawah. Jadi semua alif yang dia bersambung ataupun dia berada di akhir kata, maka penulisannya tidak dari atas. Penulisan yang benar adalah penulisan kata mu'alif min asfal ilal a'la, dari bawah kemudian ke atas ya, seperti ini. Dari bawah ke atas. Seperti ini. Tapi kita akan latihan dan silakan ditulis di buku catatannya sebanyak 5 kali kemudian dikirimkan ke kami. Seperti ini contohnya. Latihan dengan sering. Dua ini. Latihan dengan dua ini kemudian dikirimkan ke kami. Ini. Ini ditulis di bawah garis karena mim termasuk huruf yang ditulis di bawah garis sebagiannya.
Baik, demikian. Eh, Silahkan berlatih. Semakin sering kita berlatih, maka tulisan semakin baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.